semuanya, nama saya Evelyn Arinda Almakalista. Di video kali ini saya akan melaksanakan praktikum fisiologi tumbuhan acara ke-6 dengan judul Hubungan Tumbuhan dengan Lingkungan Biotik dan Abiotik. Tujuan dilakukan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bioritma atau ritme pembungaan pada bunga wijaya kusuma dengan nama latin Epiphyllum occipitalum. Yang kedua adalah untuk mengetahui simbiosis pada tumbuhan kacang hijau dengan nama latin Vigna radiata. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui gerak pada tumbuhan putri malu dengan nama latin Mimosa pudica. Menurut Sutoyo tahun 2011, fotoperiodisme merupakan respon perkembangan suatu tumbuhan terhadap panjang waktu penyinaran matahari pada siang dan malam hari. Fitokrom merupakan pigmen yang memiliki peran penting dalam respon suatu tumbuhan terhadap panjang hari. Menurut Nainggolan dan kawan-kawan tahun 2019, fotoperiodisme akan mempengaruhi proses pembungaan suatu tanaman. Bunga wijaya kusuma pada video tersebut mekar pada malam hari dan kembali menutup pada pagi hari. Bunga wijaya kusuma dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam proses pembungaan, yaitu seperti suhu, cahaya, dan kelembaban. Hal ini sesuai dengan teori Harmiatun dan kawan-kawan 2016 yang menyatakan bahwa bunga wijaya kusuma hanya berumur 1 malam dan akan layu menjelang pagi hari, dan proses pembungaan dari bunga wijaya kusuma dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cahaya, ketersediaan air, suhu, musim, dan kelembaban. Mekarnya bunga wijaya kusuma dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti cahaya, suhu, dan kelembapan udara di sekitarnya, di mana faktor-faktor tersebut yang akan menyebabkan terjadinya perubahan turgor pada bunga sehingga bunga menjadi mekar. Hal ini sesuai dengan teori Sangaji dan kawan-kawan tahun 2017 yang menyatakan bahwa faktor-faktor seperti suhu, cahaya, dan kelembapan udara akan menyebabkan terjadinya perubahan turgor pada bunga sehingga bunga menjadi mekar. Menurut Faubia tahun 2017, simbiosis merupakan interaksi antara dua organisme atau lebih di lingkungan. Simbiosis dibagi menjadi 3 macam, antara lain simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara dua organisme atau lebih yang saling menguntungkan. 2 adalah simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua organisme atau lebih, di mana satu pihak untung dan tidak berdampak pada pihak lain. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antara dua organisme atau lebih, di mana satu pihak mengalami keuntungan sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Menurut Nur dan Saleh tahun 2021, bintil akar merupakan struktur tanaman yang berbentuk seperti kutil yang terdapat pada bagian akar tanaman leguminosa termasuk kedelai. Bintil akar terbentuk karena adanya simbiosis mutualisme antara akar tanaman dengan bakteri Rhizobium sp sebagai bakteri yang akan menambatkan N dari atmosfer. Menurut Anugrah Tama dan kawan-kawan tahun 2020, pembentukan bintil akar dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah suhu, keadaan tanah, pH tanah, dan jenis Rhizobium. Tanaman kacang hijau yang ditanam tidak muncul bintil akarnya. Bintil akar yang tidak muncul ini disebabkan oleh adanya pemberian air pada tanaman yang terlalu banyak hingga tergenang. Hal ini sesuai dengan teori Taufik dan Sundari tahun 2012 yang menyatakan bahwa faktor yang dapat menghambat terbentuknya bintil akar antara lain pada kondisi genangan akan menyebabkan perkembangan bakteri Rhizobium menjadi terhambat, sehingga fiksasi N juga terhambat dan akhirnya menyebabkan bintil akar tidak muncul. Dan yang kedua adalah pemberian pupuk N yang terlalu berlebihan dapat menghambat fiksasi N, sehingga bintil akar tidak muncul. Menurut Kadaryanto tahun 2000, gerak pada tumbuhan merupakan respon terhadap rangsangan dari lingkungan dan akibat adanya pertumbuhan, dan gerak pada tumbuhan bersifat pasif, yaitu tidak berpindah tempat. Menurut Anggorowati tahun 2010, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 2 macam berdasarkan sumber rangsangannya, yaitu gerak endonom yang merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, dan gerak endonom dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gerak higroskopis dan gerak notasi. Contoh dari gerak endonom itu adalah gerak aliran sitoplasma pada tanaman air atau Hydrilla verticillata, dan gerak etionom yang merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar.
Tanaman putri malu apabila diberi rangsangan berupa sentuhan akan menutup daunnya. Gerak dari tanaman putri malu ini termasuk gerak tikmonasti. Hal ini sesuai dengan teori dari Marta tahun 1999 yang menyatakan bahwa putri malu dengan nama latin Mimosa pudicalin merupakan tanaman yang memiliki daun yang dapat menutup sesaat setelah disentuh dan akan membuka kembali setelah beberapa lama. Gerak menutup dari tanaman putri malu ini dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan yang disebut dengan tikmonasti, yang tidak peduli dari mana datangnya arah rangsangan.